yang saya hormati dan Ibu Bunga yang sudah hadir di Google Meet ini. Silakan siap-siap Bu Bunga untuk mempresentasikan dari RPP-nya yang sudah disiapkan. Silakan salah satu dari yang 3 RPP yang sudah disiapkan. Silakan. Mbak siap Bapak makan Pak? Kaca-kaca Bu. Makan lah Pak dulu. Ya Bu, kita mulai Bu. Ya. Nah, jadi Pak. Kamera mulai Bu. Iya. Ya sekarang kita udah mulai nih Pak. Dia jam 1 mulainya. Oh, ya Pak. Ya Bu. Kita meet. Jadi. Oke Pak. Silakan Ibu Bunga. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibesarkan Ibu Bunga? Iya Bu. Terlalu kecil? Sudah terlihat Ibu? Mohon maaf. Ya dia udah terlihat, tapi terlalu kecil. Bisa dibesarkan presentasinya ini? Baik Bu, saya besarkan di sini saja. Itu. Layout kan? Bagaimana Ibu? Ya, di layout kan? Sudah Ibu, sudah saya layout kan? Ini belum lagi nih. Belum. Coba hilangkan yang apa? Ada Learn More, kemudian ada Get New Office itu. Nah, klik yang itu dulu supaya dia hilang. Oke. Ya. Nah, layout lagi. Sudah Bu. Kok masih seperti yang tadi? Iya. Sudah Bu. Ini sudah saya layout kan. Bagaimana Bu? Tekan yang itu. Ada di bawahnya preview. Iya Bu. Yang ini, yang di tengahnya, yang di sebelahnya ini, yang sebelah. Tuh. Yang slideshow, bukan Bu? Ya. Sudah Bu, ini sudah saya slideshow. Kenapa tidak berubah dia di sini? Iya, waktu kemarin peer teaching juga sama Bu, seperti ini. Saya lihat tampilannya. Gitu ya. Iya. Nah, oke, silakanlah dilanjutkan. Oke, baik Bu. Kalau ini terlihat Bu. Oke, udah. Oke. Iya. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu dan Bapak. Saya dari SDN Selipi 07 Pagi di DKI. Saya mengajar kelas 5. RPP yang saya buat RPP semester 1, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatannya bahasa Indonesia dan IPA, pembelajaran ke-1, alokasi waktunya 1 kali pertemuan 3 kali 25 menit. Kompetensi inti di sini saya menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di sekolah dan tempat bermain, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD pada bahasa Indonesia yang pertama adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. C2, kemudian indikator yang saya ambil dari KD tersebut yaitu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. KD yang kedua yaitu untuk bahasa Indonesia menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikator yang saya ambil yaitu mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Sedangkan IPA
Pada KD yang pertama, yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator yang saya ambil ada 2. Yang pertama, menemukan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Yang kedua, menyimpulkan rantai makanan pada sebuah ekosistem. KD keterampilan yang saya ambil di sini membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan indikator yang saya ambil yaitu mendesain gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya. Tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati teks yang terdapat pada PowerPoint melalui Google Meet, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Kedua, dengan mengamati teks yang terdapat pada PowerPoint melalui Google Meet, peserta didik dapat menyimpulkan informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga, dengan menemukan pokok pikiran, peserta didik dapat mengembangkan pokok pikiran menjadi kalimat utama. Yang keempat, dengan mengamati gambar yang ditampilkan melalui Google Meet, peserta didik dapat menemukan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Dengan penguatan dari pendidik, peserta didik dapat menyimpulkan rantai makanan pada sebuah ekosistem. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mendesain gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya. Materi pembelajarannya yaitu 1. Pokok pikiran dan informasi penting pada teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, rantai makanan pada sebuah ekosistem. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya ambil di sini adalah Problem Based Learning atau PBL, pendekatan pembelajaran saintifik, metode pembelajaran tanya jawab, penugasan, diskusi, dan ceramah. Model pembelajaran PBL dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Media, alat, bahan, dan sumber belajar yang saya ambil di sini adalah Google Classroom, kemudian WhatsApp, Google Meet, PowerPoint, dan video. Sumber pembelajarannya buku pedoman guru tema 5 kelas 5 dan buku siswa tema 5 kelas 5. Kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Pertama, saya mengecek kesiapan siswa melalui Google Meet atau mengecek siswa yang sudah bergabung dalam Google Meet. Jika masih ada siswa yang belum bergabung, maka saya akan informasikan untuk siswa yang belum bergabung tersebut untuk segera bergabung ke dalam Google Meet. Kemudian, setelah dipastikan semua siswa bergabung dalam Google Meet, guru menyapa dan mengucapkan salam kepada siswa untuk bergabung dalam Google Meet. Kemudian siswa menjawab salam yang diucapkan guru. Kemudian siswa menjawab hadir karena guru mengabsensi siswa satu persatu. Kemudian siswa diminta untuk berdoa dengan sebelum memulai pembelajaran dengan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh siswa yang masuk ke dalam Google Meet paling pertama untuk menghargai kedisiplinan siswa. Guru meminta siswa mendapatkan giliran menceritakan kembali buku yang telah dibaca atau sebelumnya guru sudah menginformasikan kepada siswa untuk membaca buku sebelum mulainya Google Meet dan kemudian sebagai bentuk literasi siswa tersebut diminta kembali untuk membacakan buku yang sudah dibaca kepada teman-temannya di dalam Google Meet. Biasanya bergantian. Iya, Pak. Ini udah jalan apanya ya? Oh, Apanya, Pak? Screen-nya jalan. Screen-nya nggak jalan. Oh, iya. Oke, silakan. Oke. Lepaskan dulu, Pak. Maaf. Ya. Kemudian guru mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penanaman sikap nasionalisme. Guru menanyakan kondisi kesehatan siswa dan mengingatkan siswa untuk terus mematuhi protokol kesehatan.
Kemudian siswa mendengarkan penyampaian persepsi dari guru terhadap materi sebelumnya. Kemudian siswa mendengarkan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Kemudian guru melakukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan tentang ekosistem sehingga anak terpacu untuk menyampaikan atau berpikir tentang materi sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari dan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian siswa bersama guru menyerukan tepuk salam PPK. Kegiatan inti, sintaks 1, orientasi siswa pada masalah. Guru menampilkan gambar sebuah ekosistem, siswa diminta untuk mengamati. Siswa diminta untuk mengamati, kemudian guru mengajukan pertanyaan untuk memancing kreativitas siswa dan memancing siswa untuk berpikir thoughts dengan memberikan pertanyaan berdasarkan gambar yang sudah disampaikan oleh guru, yang sudah ditampilkan oleh guru, seperti ekosistem apa saja yang terdapat pada gambar, terdapat unsur apa saja pada ekosistem tersebut, apa saja unsur abiotik yang terdapat pada gambar, apa saja unsur biotik yang terdapat pada gambar. Guru menunjukkan kemudian setelah siswa menjawab semua pertanyaan guru dan siswa bertanya tentang gambar tersebut, guru menunjukkan gambar hewan langka dan meminta siswa mengamati gambar tersebut. Guru kemudian melakukan pertanyaan berdasarkan gambar yang ditampilkan. Hewan apa saja yang terdapat di layar? Di mana kita dapat menemukan hewan-hewan tersebut? Apakah hewan-hewan tersebut sulit kita jumpai? Mengapa hewan-hewan tersebut sulit kita jumpai? Nah, kemudian guru memancing siswa untuk bertanya dan mengetahui lebih banyak lagi tentang gambar yang sudah disampaikan atau ditampilkan. Guru mengaitkan jawaban siswa pada sebuah teks rantai makanan. Sintak 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru menampilkan teks rantai makanan melalui PowerPoint atau share screen. Siswa mengamati teks yang ditampilkan guru. Guru memerintahkan siswa untuk membaca teks paragraf pertama serta mengajak siswa untuk menemukan pokok pikiran yang terdapat pada paragraf tersebut. Guru mengingatkan siswa bagaimana mencari pokok pikiran pada sebuah teks. Dan guru memancing siswa serta menanyakan bagaimana langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Setelah menemukan pokok pikiran, guru kembali mengajak siswa untuk menyimpulkan informasi-informasi penting pada paragraf tersebut, khususnya paragraf ke-1 sebagai contoh. Guru memberikan LKPD 1 melalui classroom untuk dikerjakan. Kemudian guru mengajak siswa. Setelah menyelesaikan LKPD 1, guru mengajak siswa melakukan ice breaking untuk mengembalikan semangat dan konsentrasi siswa melalui nyanyian berupa video tentang rantai makanan dari sebuah lagu yang diganti liriknya menjadi rantai makanan. Pada sintak ketiga, pembimbing menyelidiki individu dan kelompok. Guru menampilkan gambar sawah dan siswa diminta mengamati gambar tersebut. Guru bertanya kepada siswa, rantai makanan yang terdapat pada gambar tersebut. Guru menampilkan gambar dan meminta siswa menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah rantai makanan. Jadi, guru menampilkan sebuah gambar sawah dan meminta mengamati gambar tersebut. Guru bertanya, ekosistem apa yang terdapat dari gambar tersebut? Siswa pun akan menjawab ekosistem sawah, ya ekosistem atau hewan-hewan yang ada di sawah. Kemudian guru menunjukkan gambar hewan-hewan yang ada di dalam sebuah ekosistem. Dan guru mengajak siswa untuk menyusun gambar-gambar tersebut menjadi sebuah rantai makanan.
Pada sintak ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membagi siswa menjadi kelompok yang sudah diinformasikan sebelumnya. Guru mengingatkan siswa menyiapkan LKPD 2 yang sudah diberikan sehari sebelumnya untuk di-print. Siswa diminta mengerjakan proyek membuat sebuah rantai makanan pada sebuah ekosistem berdasarkan LKPD 2 yang sudah diberikan. Guru dan siswa membuat kesepakatan waktu mengerjakan tugas. Siswa berdiskusi melalui grup WA dalam menyelesaikan tugas. Kemudian sintak kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Siswa membuat rangkuman hasil kerja kelompok untuk dipresentasikan. Perwakilan kelompok menunjukkan dan memaparkan hasil kerjanya. Guru telah melakukan penilaian selama monitoring dilakukan dengan mengacu pada rubrik penilaian yang bertujuan mengukur ketercapaian pembelajaran. Kegiatan penutup, guru memberikan informasi kepada siswa setelah pembelajaran. Siswa secara individu mengerjakan evaluasi berupa kuisis yang sudah di-share guru di classroom. Siswa mendengarkan guru menyampaikan refleksi diri. Adakah anak-anak yang belum mengerti atau ingin bertanya dari pembelajaran hari ini? Siswa menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan bimbingan guru. Siswa diminta mengulang pelajaran di rumah sebagai tindak lanjut oleh guru. Siswa menyimak nasihat moral yang disampaikan oleh guru. Kemudian siswa diminta menyanyikan lagu daerah. Siswa berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Penilaian, cakupan penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian yang dilakukan guru yaitu teknik tes, tertulis, kemudian non-tes, observasi, proyek, kemudian jenis penilaiannya, tes objektif, bentuk instrumen penilaiannya, pilihan ganda, lembar observasi, rubrik proyek. Remedial dan pengayaan. Remedial berlaku bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian atau analisis kesulitan belajar. Untuk itu, perlu dicari penyebab mengapa peserta didik tersebut tidak mencapai kompetensi sebagaimana termuat dalam capaian pembelajarannya. Pengayaan berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan atau pendalaman materi kompetensi dengan meringkas buku-buku referensi lainnya maupun video. Berikut bahan ajar. Berikut bahan ajar yang saya buat. Media ajar yang saya buat. Kemudian LKPD. Format penilaian. Evaluasi soal evaluasi IPA. Nah, format penilaiannya mana? Tadi Bu, sebentar.
Jadi enggak jalan, Bu. Oh, nggak jalan. Perlunya jalan, Bu. Perlunya jalan. Belum jalan ya, Pak? Iya kan, Bu? Terlihat belum, Bu? Ya enggak, cuman ada bahan ajar, kemudian format penilaian. Nah, Iya. tapi tidak ada yang mana formatnya itu enggak ada, makanya ditanya tadi. Oh, format penilaian. Dia enggak jalan, perlunya enggak jalan. Oh, iya. Baik. Sebentar, Pak. Saya buka di Enggak aja. Sudah terlihat belum, Bu? Mohon maaf. Masih belum? Belum. Mohon maaf, saya Kok kayaknya enggak satu. ganti dulu. Dia enggak jalan namanya. Iya. Maaf ya, Bu. Sebentar. Google kan bisa jalan. Iya. Ini, Bu, format penilaian sudah terlihat, Ibu. Mohon maaf. Iya. Ini format penilaiannya. Kemudian evaluasinya dalam bentuk kuisis dan evaluasi bahasa Indonesia juga dalam bentuk kuisis. Baik, Ibu, itu saja yang saya bisa tampilkan. Oke. Terima kasih Ibu Bunga. Iya, Di daerah DKI ya tadi yang ngajarnya ya? iya, Bu. Namanya sawah, Pak. Kenapa, Bu? Namanya sawah. Iya. Gambarnya sawah. Nah itu yang menjadi pertanyaan Pak. Nah, apakah di daerah DKI yang peserta didiknya masih menemukan sawah gitu? Karena jarang ketemu sawah, makanya saya tampilkan sawah, Bu. Sebenarnya persepsinya saya mau tampilkan yang ada di lingkungan rumahnya atau di sekitar rumahnya seperti akuarium gitu, Bu. Kemudian Ya, berarti Ibu kolam. Bunga tidak sesuai dengan konteks yang ada di peserta didik. Tentu dia menawang-nawang aja nanti gitu ya. Iya, Bu. Maaf, terima kasih Nah, masukannya. seharusnya harus dibawakan ke dalam kehidupan mereka. Baik, Bu. Nah, itu yang perlu juga diperhatikan oleh si orang guru gitu. Jadi jangan mengatakan bahwa karena dia jarang untuk melihat, nah maka itu disuguhkan. Tapi itu enggak. Karena dia enggak pernah melihat, tentu dia enggak tahu begitu. Dalam artian tidak akan berguna bagi mereka gitu. Nah, tapi kalau Ibu mengajarnya di pedesaan, misalnya yang ditemui di dalam kehidupannya itu, nah tentu lebih melekat ke dia begitu ya. Iya, Bu. Nah, itu barangkali yang menjadi catatan juga bagi saya di sini gitu. Baik, Bu. Terima kasih masukannya. Iya. Kemudian indikatornya sudah diapakan tadi ya Ibu Bunga ya? Iya, Bu. Sudah dibuatkan, kemudian sudah diturunkan juga kepada tujuan dari pembelajaran gitu. Iya, Bu. Nah, namun dalam hal ini, bagaimana caranya Ibu Bunga? Ya, tapi sebetulnya sudah salah tadi konsepnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk membawakan kepada peserta didik kita itu supaya dia bisa berpikir tingkat tinggi atau berpikir kreatif itu? Saya memberikan tadi kan awalnya saya membuat gambar sawah tadi. Saya akan mengganti gambar sawah tersebut dengan gambar yang ada di lingkungan peserta didik. Seperti tadi yang saya bilang ada
akuarium atau kolam ikan yang memiliki kolam ikan, atau mungkin yang punya taman. Ya, dengan begitu, dengan memperlihatkan atau saya mengajak anak-anak mencari ekosistem yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian saya menggali informasi apa saja ekosistem yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian mengajak mereka apa saja rantai makanan yang terdapat di dalam ekosistem yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, coba dilihat dengan di indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu. Iya, Bu. Bisa ditampilkan lagi? Baik, Bu. Mohon maaf, terlihat Ibu? Ya, oke, udah. Ini yang 3.7, kemudian 3.7.1. Nah, ini yang pertama kan menguraikan di C2, kemudian C4 dan C6. Nah, dalam hal ini langkah apa yang perlu seharusnya disiasati oleh si orang guru? Kalau dilihat dari kompetensinya untuk indikator kan sudah bagus nih, sudah mencakup kepada hot gitu ya. Nah, namun dalam hal ini di KD itu kan dituntut hanya pada menguraikan. Kalau dia sudah bisa menguraikan, berarti sudah tercapai tujuan pembelajarannya kan gitu. Nah, namun dalam hal ini kita ingin juga si orang guru untuk memberdayakan peserta didik kita ini supaya dia bisa berpikir tingkat tinggi. Nah, maka kita apakan dia dengan menemukan gitu. Nah, namun sebelum mencapai kemenemukan itu tentu harus ada langkah yang harus kita capai gitu. Nah, pernah nggak Ibu Bunga menerapkan yang dinamakan dengan indikator-indikator selain dari indikator kunci? Nah, ini pembelajaran keberapa? Ini pembelajaran pertama, Bu. Ini pembelajaran, apalagi pembelajaran pertama, tentu kita harus ibaratnya memapah dia gitu ya. Nah, sehingga sampai dia nanti ke menemukan. Nah, tentu nanti kalau di C2, ambil saja dulu menguraikan konsep-konsep. Nah, kemudian selain dari menguraikan apa lagi? Naik satu tingkat. Nah, kemudian apa lagi? Naik satu tingkat lagi, kan gitu. Jadi jangan dari menguraikan kemudian langsung dia menemukan tanpa ada aba-aba sebelum itu gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sebelum kita sampai kepada C4 ini, nah itu silakan saja diambil copy paste saja dulu yang menguraikan konsep-konsep ini ke tentang teks non fiksi itu menjadi indikatornya dulu. Nah, kemudian setelah itu yang C3 apa? Setelah menguraikan sebelum dia menemukan gitu. Nah, sehingga nanti dia berpikirnya itu secara teratur gitu. Tidak sok dia langsung menemukan sementara dia belum tahu apa-apa gitu. Tapi di pembelajaran, mohon maaf Ibu, di pembelajaran di subtema 1 sudah diajarkan juga tentang pokok pikiran. Iya, tapi ibaratnya kita kan mengenal yang dinamakan dengan indikator itu ada indikator pendukung, ada indikator pengayaan kan, gitu ya. Nah, ibaratnya kita mengingatkan kembali gitu. Nah, jadi kalau seandainya kita langsung menemukan, nah jangan-jangan peserta didik kita enggak ingat lagi yang dinamakan dengan non fiksi itu atau teks non fiksi. Nah, jadi kita bawakanlah dia dulu dengan indikator pendukung gitu. Nah, jadi sebetulnya di dalam KD itu kan bisa kita melahirkan 3 indikator sebetulnya. Tidak hanya langsung kepada indikator kunci gitu ya. Nah, makanya kita perlu membuat dengan indikator pendukung. Nah, kalau seandainya tidak ada misalnya pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya dengan pembahasan itu, nah bisa kita buatkan juga dengan
indikator pengayaan. Jadi satu KD itu bisa kita melahirkan 3 indikator gitu. Nah, kalau seperti ini kan langsung dari C2 yang diinginkan oleh KD, tetapi langsung kita ingin ke C4 karena ingin berpikir hot gitu ya. Tapi anak terkejut gitu. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan, coba geser ke bawah sedikit. Menganalisis. Nah, kalau menganalisis sudah C4, nah, oke. Karena dia apa? Nah, kemudian kalau ini yang membuat. Nah, kalau yang berikut, Apa Bu? Maaf. yang ke bawahnya, Tujuan. Apa masih indikator? enggak, ini apanya, muatan pembelajarannya berapa tadi? 2 Bu, bahasa dan IPA. Bahasa dan IPA. Oh, dua itu saja. Jadi artinya dan tidak hanya untuk RPP yang ini dan untuk RPP yang lain, nah itu juga perlu diperhatikan. Ya. Iya Bu. Nah, kemudian nah, apa yang perlu Ibu Bunga persiapkan untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran di RPP? Untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran, saya menentukan dulu metode yang akan saya ambil, kemudian membuat bahan ajar, dan Metode yang dulu yang diperhatikan bukan menganalisis dari KD, KI, dan indikatornya itu? Iya Bu, mohon maaf. Pertama saya menganalisis dulu KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian saya melihat karakteristik dari peserta didik. Setelah saya mengetahui karakteristik peserta didik, saya menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian menyusun kegiatan pembelajaran dari awal inti sampai akhir. Kemudian mengajak siswa untuk merefleksi dan mengevaluasi siswa. Mungkin langkah pembelajarannya itu. Oke. Satu lagi. Nah, di dalam pembelajaran yang sudah Ibu Bunga buat tadi itu, Ya. Nah, bagaimana caranya Ibu Bunga menentukan dalam artian, oh bagian yang ini sangat menarik nih, ini sangat kreatif ini sangat inovatif nih. Nah, sehingga dia nanti bisa kita manfaatkan dengan pemakaian teknologi digital. Nah, itu yang di bagian mana yang bisa menerapkan pembelajarannya untuk teknologi digitalnya. Untuk penerapan teknologi digitalnya pada presentasi atau menyampaikan materi menggunakan PPT, kemudian pada saat menunjukkan gambar dan mengajak anak bermain untuk menentukan atau merangkai sebuah jaring-jaring makanan. Di situ anak-anak secara bersama-sama terpacu untuk menyebutkan abis ini apa gitu. Itu dengan tampilan di PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah mengajak siswa bernyanyi bersama dengan melihat video yang nyanyian tersebut diganti liriknya yang berkaitan dengan materi hari tersebut gitu. Seperti bisa ditampilkan? Bisa Bu. Oke. Tidak terlihat. Di sini hitam saja. Sebentar Bu, maaf.
komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Produsen itu tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua karnivora. Jadi pengurai itu bakteri. Oke, cukup. Siapa yang membuat apanya? Instrumennya? Cari di YouTube, Bu. Berarti tambahan-tambahan kata-katanya itu baru dari bu gurunya. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut kepada Bapak Nur Said, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ini yang saya pikir pada akhirnya yang keduduran di situ ya Bu ya. Ketika kita mau mengembangkan tematis ya tematis. Ini kan antara bahasa dengan bayang. Iya, Pak. Baik. Ini teksnya teks apa? Teks non-fiksi, Pak. Itu kan terlalu umum. Itu yang tematis sebelum dia di nama teks hampir itu apa namanya? Pak, mohon maaf, kurang terdengar, Pak. Maaf, saya berikan sebentar. Ya, nama teksnya apa? Nama teks. Ya di kelas 5. Iya. Itu namanya teks eksplanasi itu. Iya, teks eksplanasi, Pak. Kenapa itu ditunjukkan tadi? Sejak tadi itu. Itu bukan masalah dari ide pokok dan sebagainya ya, tapi arahannya kan kok teks eksplanasi. Karena ya ini juga ini ya. Ketika teks itu di dalam teks ada 4C juga ya. 4C yang beda dengan C critical thinking, kolaborasi, enggak. Di dalam teks ada 4C yang namanya adalah cognitive, culture, kemudian komunikatif, ya. Itu kan ada di situ kan. Iya. Oleh sebab itu, baik, menurut Ibu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu adalah teks yang bersifat non-fiksi. Soalnya terlalu umum. Cuma nanti manusia dua laki-laki, non laki-laki ya. Non itu gampang non. Padahal nama teksnya banyak sekali. Tapi sudah disebutkan dalam apa di dalam nama tadi eksplanasi. Ketika bicara masalah teks ada 5 hal yang sangat penting harusnya. Yang pertama apa fungsi komunikatifnya, di mana lokasi sosialnya, apa unsurnya, apa strukturnya, apa bahasanya, 5 hal yang penting dalam teks itu. Jadi mohon maaf, ini bisa dikemas menggunakan bahasa Indonesia teks dulu, baru kemudian kemanapun bisa. Sebenarnya jam bahasa Indonesia bukan karena sekarang bahasa, itu paling banyak di 10 ya kan? Iya, Pak. Paling banyak, tapi kok mengapa paling kedodoran ya? Bahasa Indonesia dan matematika yang seimbang kan? Iya, Pak. Jadi mengapa malah terabaikan ya, bukan karena bahasa begitu ya? Karena semuanya adalah teks, Apa salahnya dengan teks eksplanasi? Gunanya kan salah satu fungsinya itu untuk menjelaskan sebab akibat. Ini yang rantai makanan. Peristiwa. Ini yang rantai makanan ya. Jadi kemasannya itu harusnya ke teks eksplanasi. Ya.
ada gejala umum, ada deretan penjelas, bapak tiba dan ada simpulan. Ya, yang simpulannya bakteri pengurainya misalnya. Masya Allah, kalau berbasis teks dalam bahasa DSD, mengapa jamnya paling banyak ya? Termasuk di SMP bahasa juga paling banyak 5 jam ya. Itu karena semua yang dipelajari itu adalah teks. Kita namanya PK, NKBLO, semuanya adalah teks. Karena teks itu tidak salah dengan karangan ya. Beda ya. Teks ini dalam video saya kan, yang dua video dalam YouTube saya kan. Teks tidak sama dengan karangan. Masuk ke gambar juga teks ya, lagu juga teks, tarian juga teks ya. Semuanya adalah teks. Ini hal yang penting dalam bahasa. Oleh sebab itu, kalau dikaitkan dengan konsep David Altubal ya, attention organizer, itu memang yang pertama seharusnya kaitkan dengan apa yang telah diketahui dengan apa yang akan dipelajari supaya menjadi pelajaran yang apa? Yang David Altubal ini keluar juga dalam buku ya, sering sekali keluar. Apa konsep David Altubal? Konsep meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Oh iya Pak. Karena hal yang telah diketahui sebagai advice organizer ya, yang namanya belajar berkelanjutan. Nah itu, jadi ini yang sangat kurang ya. Mengapa arahnya ke memahami ide utama dan sebagainya? Arahnya adalah ke teks eksplanasi. Tentunya sangat dipertanyakan untuk yang hot tadi. Bentuk soalnya objektif, ya kan? Bagaimana objektif itu untuk hot eksplanasi yang hot itu bisa menyimpulkan itu waktu hot menyimpulkan. Tapi kalau dalam ABC dan ganda akan sangat susah, apalagi kalau stimulusnya juga kurang bagus ya. Karena pertanyaannya lepas konteks ya, harusnya ada teksnya dulu, baru kemudian ada pertanyaannya. Dan teksnya jelas, teksnya adalah tentang rantai makanannya. Kemudian dari lagu itu juga bagus, lagu bertanam menanam jagung Pak. Menanam jagung itu juga untuk mengantarkan rangkaian proses. Jadi yang eksplanasi adalah rangkaian proses yang bersifat alamiah ya, alamiah. Itu kata kuncinya alamiah. Peristiwa gitu ya Pak. Kalau yang non alamiah apa namanya? The human ya, oleh manusia ya. Itu namanya teks apa? Halo. Semuanya nyambung dengan mata pelajaran. Rangkaian proses yang alamiah. Ya semuanya non fiksi. Itu saja sejarah fiksi ya semuanya. Padahal nama-nama teksnya ada yang bergulung. Fiksi mungkin Pak. Ya enggak. Bukan itu ya, bagian yang umum, secara fiksi sangat umum. Kalau yang mengungkapkan proses, tapi bukan alamiah, the human, oleh manusia, namanya teks prosedur. Oh banyak sekali ohnya. Mohon maaf Pak. Yang alamiah, proses pertumbuhan jerawat, proses pertumbuhan janin, rantai makanan, itu adalah yang sifatnya alamiah ya. Teks eksplanasi. Bukan tentang alam, tapi alamiah. Iya. Kata kuncinya adalah alamiah. Makanya nyambung juga dengan masalah yang tadi itu, memang gambarnya masalahnya dengan kebun binatang nih. Iya kan? Iya. Itu tadi juga sudah disebut, saya juga bingung, akuarium lah, kolam apa kan? Kalau untuk rantai makanan pun binatang lah paling bagus. Iya, udah keren banget ya, tidak konteksnya kurang tepat ya. Iya Pak, terima kasih. Ini nanti ya banyak sekali Bu yang mau direvisi Bu ya. Iya Pak. Dari segi gimana mengaitkannya mati, kemudian orientasi pembelajarannya, termasuk indikatornya, termasuk evaluasinya, termasuk pembelajarannya ya. Itu direvisi banyak sekali yang direvisi. Iya Pak. Dan bunga Afrika sehari disimpan di KI Bu, ini orang Padang nih. Iya kan? Orang Padang kan? Enggak Pak, orang DKI Pak.
Jadi ini ada yang dasar ya. Yang pertama dalam membuat tematiknya ya supaya lebih jelas ya. Nah, nampaknya itu dimulai dengan bahasa Indonesia. Itu arahnya langsung saja ke teks eksplanasi. Kalaupun nanti pemicunya berupa gambar dan sebagainya, yang memang konsepnya rantai makanan, tapi di dalam isi, ya, jadi tentang pikiran isi teks itu sendiri tentang rantai makanan. Bagaimana nih Bu? Banyak sekali yang mau iya dari mappingnya udah salah ya mappingnya kan. Padahal mapping yang pertama udah betul mapping pertama. Nah ketika rumusan karir dan sebagainya, mana ini arahnya? Pembelajaran terlampau teknis tadinya kan, terlampau teknis karena konteksnya tidak jelas. Baik, itulah Bu. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Bunga. Nah, jadi artinya di dalam pembelajaran itu kita memang betul-betul memperhatikan kontekstualnya itu perlu diperhatikan. Jadi jangan lari dari kontekstual itu. Nah, itu yang agak banyak apa ya Pak ya, yang agak banyak tergelincirnya mahasiswa di situ gitu. Untuk mentematikan dari muatan-muatan pembelajaran. Nah, jadi meskipun kita belajar IPA dengan bahasa Indonesia, yang di dalam konteks bahasa Indonesia itu adalah IPA-nya gitu. Tapi kita belajar bahasa Indonesianya gitu. Nah, disitulah letaknya yang tematiknya itu. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bunga dan terima kasih Bapak Nur Said. Nah, sudah diinfokan masih belum masuk ini Bapak Didi. Terima kasih Bu Yani dan Pak Nur Said. Iya, sama-sama. Akan saya segera perbaiki. Masih ada 1 menit ya. Iya. Masih 1 menit. Terima Jadi, kasih ya untuk Pak. apa, Bu? Kenapa untuk Pak? guru SMP, saya juga mengatakan buku bahasa itu paling banyak kembangnya. Ketika LHO dengan geografi LHO, agama itu cerita inspiratif, semuanya adalah teks. Ya baik, ini sudah masuk Bapak Didi ya. Dan Ibu, mohon pamit. Iya.